Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Shadiqil wa'dil amin. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kenikmatan kesehatan sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah puasa pada hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Baik, Bapak sekalian, kita mulai ya, tanpa al-hadisu al-awwal. Al-hadisu al-awwalu. Niku nggih, leres nggih, hadis yang pertama nggih. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardazai al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Abu Syari An-Naisaburi fi sahihihima alladzaini huma asahul kutubul musannaf. Jadi hadis yang pertama ini diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab. Jadi sebetulnya Sayyidina Umar itu mempunyai beberapa gelaran ya. Gelaran yang pertama itu adalah Abi Hafs, yang kedua itu adalah Al-Faruq. Ya, Al-Faruq. Faruq itu artinya adalah pembeda, membezakan antara yang hak dengan yang benar. Kala ngendika sapa Sayyidina Umar. Sami itu mirang sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, ngendikan sapa Rasulullah. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu sak temene saben-saben penggawean amal binniyati itu kelawan niat. Wa innama likulli imri'in wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa innama likumri'in dan sak temene saben-saben wong manawa iku untuk apa kang diniati. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat mengkotai sapane kanat kang ono sapa kanat kang ono apa hijratuhu hijrah iman. Hijrah ini kenapa isi mekana gitu. Hijratuhu apa hijrah iman ilallahi maring Allah wa rasulih lan maring utusane Allah. Hijratuhu mangka utawi hijrah iman ilallahi wa rasulihi iku maring Allah lan rasulih. Wa man lantai sapane wong kana kang ana sapa man afan. Wa man lantai sapane wong kana kang ana apa hijratuhu hijrah iman lidunya kemergo maring dunia. Yusibu ya, yusibu kang napa ngarapake sapa wong hak ing dunia au imra'atin utawa krana wong wadon yang kihukan nikahi sapa man ha ing imra'ah
Ya fahijratu mengko hijrah iman ila ma maring suci-suci hajar kang hijrah sapa man ilaihi maring ma. Ini ngeten. Jadi em, hadis ini menjelaskan tentang kepentingan niat ya. Kepentingan niat. Jadi artinya adalah suatu ketika Sayyidina Umar Ibn Khattab itu mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa segala setiap amal perbuatan itu tergantung niatnya. Dan setiap manusia itu akan dihitung mengikut apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya itu, niat hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu. Nah, barang siapa yang niat hijrahnya itu karena ingin dunia atau sebab karena wanita, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi hadis ini adalah hadis yang mutafakun alaih. Mutafakun alaih maknanya hadis ini itu disepakati. Disepakati dalam arti hadis ini itu dinyatakan dalam kitab Bukhari pun dinyatakan, dalam kitab Muslim pun dinyatakan. Mana hadis ini memang kuat. Ya. Hadis itu kuat. Oleh karena itu maka Imam Ahmad dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa hadis ini itu digolongkan sepertiga ilmu. Jadi sepertiga ilmu itu hadis ini dimasukkan dalam sepertiga ilmu. Ada imam lain mengatakan, Imam Al-Baihaqi mengatakan bahwa perbuatan manusia itu ada kalanya dengan hatinya, ada kalanya dengan lisannya, ada kalanya dengan jawarihnya. Jawarih itu ya amalan zahirnya itu. Dan niat merupakan salah satu daripada tiga ini. Salah satu daripada tiga ini. Bahkan Imam Nawawi, Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa yadkhulu hadzal hadis fi sab'ina baban minal fiqh. Jadi hadis inamal a'malu binniyah ini masuk dalam hadis ini ada 70 bab fikih yang berkenaan dengan hadis-hadis. Oleh karena itu maka istahaba al ulama antas taftiha al musannafatu bihadzal hadis. Oleh karena itu Mbak-mbak saudara sekalian bahwa para ulama itu memberikan kesunatan, menggalakkan setiap karangan buku itu dimulakan dengan hadis ini. Oleh karena itu beberapa ulama-ulama besar di antara Imam Al-Bukhari sendiri memulakan dalam kitab Sahih Bukharinya dengan hadis ini, yaitu hadis yang menjelaskan tentang perkara-perkara niat. Perkara-perkara niat. Oleh karena itu, karena niat itu begitu penting, kalau kita lihat ya, karena niat itu sangat penting, karena manusia itu dilihat dari apa yang diniatkan. Dan sekali lagi bahwa hadis ini juga termasuk daripada 4 hadis yang Islam itu yang menjadikan sumber rujukan di dalam Islam. Yang pertama ada 4 ya, ada 4 kategori hadis yang yang Islam itu selalu merujuk kepadanya. Di antaranya pertama adalah hadis menyatakan tentang inamal a'malu binniyat, itu perkara niat. Yang kedua, hadis yang menyatakan halal haram, yaitu innal halala bayyinun wa innal haramu bayyinun. Ya. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, seperti izhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nas. Ya, yuhibbukan nas. Artinya berzuhudlah kita atas apa yang dimiliki oleh manusia, maka manusia akan suka dengan kita. Kemudian yang keempat adalah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang itu adalah tidak mengurusi urusan, yang meninggalkan perkara-perkara yang tidak perlu. Kemudian apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada hadis ini? Yang pertama, innamal a'malu binniyat.
innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dikira daripada niatnya. Yang dimaksud dengan amal di sini kan segala amal itu dilihat daripada niatnya. Yang dimaksud yang dimaksud dengan perkara amal di sini itu adalah perkara-perkara syariah, perkara-perkara ibadah, perkara-perkara ibadah yang diperintahkan. Itu seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lain. Karena puasa, sholat, zakat, dan yang lain itu, dan termasuk dalam perkara-perkara ibadah, kalau dijalankan tanpa diniati, maka yang tidak dikira sebagai sholat. Gitu ya, orang sholat tidak niat, ya maka nggak dikira sebagai sholatnya. Orang puasa, tidak ada niat puasa, maka tidak dikira sebagai niat puasa. Adapun perkara-perkara yang berkenaan yang ditinggalkan, itu tidak perlu diniati. Misalkan disuruh perkara-perkara disuruh untuk meninggalkan itu tidak perlu diniatkan. Jadi yang dimaksud dengan innamal a'malu binniyat, yang dimaksud dengan innamal amal di sini adalah amal-amal umur-umur syariah seperti tadi itu sholat, zakat, puasa, haji, iktikaf ataupun yang lain. Adapun perkara-perkara yang kita diminta untuk meninggalkan itu tidak perlu ada niat, ya, tak perlu ada niat. Ya. Seperti apa? Seperti um, istinja. Istinja itu tidak perlu niat, kan? Istinja itu tidak perlu niat. Tidak perlu nawaitul istinja alillahi ta'ala, itu tidak perlu. Itu tidak perlu. Artinya perkara-perkara yang diminta untuk kita itu apa namanya itu tidak perlu diniatkan. Tapi perkara-perkara yang berkenaan dengan ibadah syariat itu perlu diniatkan. Kemudian contoh yang tidak perlu niat seperti makan, minum, dan seterusnya tidak perlu niat. Untuk menjadi satu kesahihan satu ibadah itu. Oke. Nah, kemudian tadi hadisnya adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu, ya, yang manusia niatkan, maka itulah yang dia perolehi. Segala sesuatu yang diniatkan dalam perbuatannya itu, maka itulah yang dia dia apa namanya itu dia perolehi. Oleh karena itu maka dalam satu hadis yang lain kan, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna awwalan nas yuqda fihi yaumal qiyamah salas. Ada tiga manusia itu yang nanti akan diadili, ya, pertama kali pada hari kiamat. Yang pertama, jangan perhatikan ya, rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha faqala wa ma amilta fiha qala qataltu fika hatta qutiltu qala kadzabta walakinnaka qatalta li qala huwa jari'un faqad qila summa umira bihi fayuhsabu ala wajhi hatta ulqiya finnar. Dalam hadis yang lain, satu ketika Rasulullah mengatakan bahwa ada tiga orang yang nanti akan masuk dalam hisab, pertama kali dihisab. Yang pertama itu adalah orang yang mati syahid. Orang yang dikenali sebagai orang yang mati syahid. Ya, orang semua tahu dikenali dia sebagai orang mati syahid. Ma'ruf, artinya dikenali orang-orang ramai. Kemudian nanti pada hari kiamat itu dia akan ditanya oleh Allah, apa yang sebetulnya yang kamu lakukan pada masa itu? Dia mengatakan, ya Allah, saya berjuang membela agama kamu, saya berperang menegakkan agama kamu sehingga saya meninggal, terbunuh. Maka Allah mengatakan kamu berbohong. Ya, kamu berbohong karena sebetulnya apa yang kamu lakukan itu bukan karena aku, tapi karena agar kamu mendapatkan pujian daripada orang lain supaya kamu dikira sebagai orang yang meninggal, mati syahid. Kemudian orang itu dihisab, kemudian dimasukkan di dalam neraka.
Yang kedua, yang kedua nih. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi liyu'arifahu ni'amahu fa'arafah. Yang kedua itu adalah orang-orang yang mengajar ilmu, belajar dan mengajarkannya, mengajar ilmu-ilmu ya agama, belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, sehingga dia dikenali di masyarakatnya itu sebagai orang berilmu, orang yang berjuang dengan ilmunya kepada masyarakat. Kemudian pada hari kiamat nanti, orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berkata, "Ma 'amilta fiha wa la ta'allamtu fika ilma wa 'allamtuhu." Apa yang kamu lakukan semasa kamu hidup? Dia mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya saya ini belajar ilmu-ilmu agama. Kemudian selepas itu saya mengajarkannya kepada orang-orang ramai. Saya belajar Al-Quran dan saya mengajarkan Al-Quran kepada orang ramai." Dan Allah berkata kepadanya, "Kadzabta, kamu berbohong, kamu berbohong. Karena sesungguhnya kamu itu mempelajari suatu ilmu agar orang-orang itu menganggap kamu sebagai orang yang alim. Dan kamu itu mengajar Al-Quran agar orang-orang itu pandang kamu sebagai orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Akhirnya jadi hisab, dimasukkan di neraka." Yang ketiga, ada orang lelaki, rajulun atallahu malan sallatahu ala halakatihi fil khair. Fasara yunfiqu fil qali wa huwa fil dhahiri kasirul infaq. Wal infaqu fi sabilillahi la syakka annahu min afdalil a'mal. Qala wa rajulun wasallallahu alaihi wa atahu min asnafil mal kullihi fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafa fa qala ma'amil dafa ila akhir. Yang ketiga ini ada orang yang Allah berikan kemurahan rezeki. Artinya rezekinya itu banyak, Mbak. Rezekinya itu banyak. Kemudian dengan rezeki tersebut ini dia banyak membantu orang, banyak menderma di sana, menderma di sini, membantu di sana, membantu di sini, sehingga dikenali sebagai orang yang pemurah, orang yang kaya yang pemurah, yang dermawan. Sehingga pada hari kiamat nanti jadi hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya apa yang kamu lakukan semasa kamu hidup, dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau berikan saya rezeki banyak, ya saya gunakan untuk perantara masuk surga, saya gunakan untuk menderma, saya gunakan untuk perkara-perkara yang baik." Maka Allah mengatakan, "Kadzabta, kamu bohong." Ya, karena sesungguhnya kamu melakukan itu semua agar orang-orang itu menganggap kamu sebagai orang jawad, orang yang dermawan, orang yang kaya, yang perhatian, dermawan. Kemudian dia dihisab, kemudian dia dimasukkan di neraka. Oleh karena itu, maka kalau kita perhatikan semua ya Mbak, apa yang menjadikan amal-amal kebaikan yang saya nyatakan tadi itu, tiga amal kebaikan itu menjadikan orang yang melakukan tersebut tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Artinya, sepatutnya kalau orang meninggal mati syahid, balasannya kan surga. Orang yang mengajar ilmu balasannya kan kemuliaan dunia akhirat. Orang yang menjadi dermawan kan balasannya pun sama, mulia dunia akhirat. Tapi apa yang menjadikan ketiga orang tersebut masuk neraka? Kalau kita lihat ya dan kita cermati lagi bahwa niat itulah yang memainkan peranan ya yang menentukan apa akhir daripada yang diperoleh orang tersebut. Maka dikatakan tadi itu wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang dia niatkan itulah yang dia peroleh. Apa yang dia niatkan itulah yang dia peroleh. Oleh karena itu maka seperti Dasi nyatakan bahwa ulama-ulama besar itu ketika mereka menyusun satu buku dia akan mulakan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Oleh karena itu maka mari pada kesempatan kali ini kita perbetulkan kembali niat kita ini dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Jangan sampai tujuannya kita apa namanya itu perkara baik tapi niatnya salah, itu pun nanti akan menjadi salah.
Kemudian seterusnya di bawahnya tadi itu ada apa tadi itu? Faman kanat hijratuhu, ya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yang kibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia atau karena wanita, maka itulah yang dia perolehi. Jadi begini, semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, ya, hijrah itu maknanya daripada Makkah ke Madinah, ya, daripada Makkah ke Madinah. Hijrah di dalam Islam itu dilaksanakan eh, beberapa kali. Yang pertama, hijrah pertama itu adalah hijrah sahabat ke Habasyah atau sekarang dikenali sebagai Ethiopia. Yang kedua adalah hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Dan tentunya umat Islam yang melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah itu mereka ya kebanyakan daripada mereka atau hampir semuanya adalah niatkan niat yang baik. Namun tidak dinafikan yang melakukan hijrah tersebut itu pun ada yang mempunyai niat yang bukan sebagaimana mestinya. Makanya di dalam hadisnya itu kan dikatakan faman kana hijratuhu napa lidunya yusibuha au imra'atin yang kifuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, ya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Oleh karena itu maka para para apa namanya itu para sahabat-sahabat Rasulullah yang hijrah ke Madinah disebabkan karena bisnis, disebabkan karena jual beli. Misalnya dulu di Makkah dia punya bisnis tapi bisnisnya tidak berjaya dengan baik hingga dia hijrah ke Madinah agar mendapatkan untung yang lebih banyak. Bagaimana dia hijrahnya kan karena dunia contohnya. Dan juga ada sahabat Rasulullah itu yang hijrah ke Madinah itu niatnya bukan karena hijrah yang murni, ya, tapi karena menikah. Calonnya itu tinggal di Madinah misalkan. Dan dia hijrah ke Madinah itu karena ingin melangsungkan pernikahan. Itu pun ada. Maka dalam hadis itu kan dinyatakan faman kana hijratul lidunya yusibu imratin yakuha fa hijratuhu ila ma hajar ilahi. Maka dia mendapatkanlah apa yang diniatkan. Oleh karena itu maka um, ulama mengatakan bahwa uh, ya dulu diriwayatkan ada seorang lelaki yang hijrah dari Makkah ke Madinah untuk menikahi seorang wanita. Seorang wanita tersebut namanya Ummu Qais. Ummu Qais. Jadi ada seorang lelaki Mekah, dia ikut hijrah ke Madinah, tujuannya adalah untuk menikahi seorang tunangnya itu Ummu Qais. Bagaimana tujuannya adalah bukan karena hijrah karena Allah dan Rasulnya, tapi karena Ummu Qais. Maka dinamakan hijratu Ummu Qais. Hijratu Ummu Qais. Allahu a'lam. Pun al-hadisu as-sani. Al-hadisu as-sani. Dan meniku wow keluar notifikasi nggih. Berapa menit lagi nggih? Wonten nggih? Nah, nggih. Al-hadisu as-sani. An Umara radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kedua ini menjelaskan tentang um, hadis yang kedua ini menjelaskan tentang iman, Islam dan ihsan. Kalau hadis yang pertama tadi menjelaskan tentang niat, ya, bagaimana. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin iz tala'a alaina rajulun shadidu bayadir siyabi shadidu sawadi syi'ri la yura alaihi asaru safari wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. An Umar radhiyallahu anhu aidan. An Umar saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu aidan. Qala bainama nahnu julusun. Bainama nahnu
nalika bainama nahnu nalikane ono sapa kita dulu sun lungguh inda Rasulillah mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tayaumin ing dalam suci dina. Jadi satu ketika kita tengah duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In tola'a muncul ya alaina ing atase kita rajulun sapa wong. Jadi dubaya disiapikang banget putih pakaiane. Jadi dusawa di sya'ri kang banget ireng rambutnya. La yura ora ditingali alaihi ing atase rajul apa asarus safari bekas musafir. Wala ya'rifu lan ora ngawarwi hu ing rajul minna saking kita ahadun wong ya, salah sijine wong. Terus ngeten nggih. Jadi hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Umar. Jadi satu ketika sahabat ini tengah duduk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ada seorang lelaki. Lelaki ini disifatkan pakaiannya itu putih, rambutnya itu banget irengnya, Mbak. Dan penampilan lelaki tersebut itu tidak memberikan kesan ianya adalah seorang musafir. Dan para sahabat pun tidak ada yang kenal. Coba jangan bayangkan, di Masjid Nabawi tiba-tiba ada orang masuk. Sahabat pun tidak kenal siapa dia. Kalau andai kata dia seorang musafir yang pergi daripada negeri lain, ini pun tidak ada tanda-tanda ianya adalah seorang musafir. Jadi aneh. Para sahabat tidak ada yang tahu. Andai kata dia tinggal di Madinah, tidak ada yang tahu. Andai kata dia tetamu daripada luar negara, dia pun tidak ada yang tahu karena tidak ada tanda-tanda ianya adalah seorang musafir. Hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajul ilan nabi maring jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada, fa asnada, mongko nyenderake rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi mari dengkul lorone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'ala nyelehake sapa rajul kafaihi ing napa epek-epek lorone rajul ala fakhidaihi ing atase napa pupu niku paha nggih pupu lorone Rasulullah. Wa qala lan ngendika sapa rajul mau lanang mau ya Muhammad ya Muhammad akhbirni anil Islam akhbirni awi kabar sironi ing ingsun anil Islami saking Faqala bunga ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Al-Islamu Islam an tashhada yento nekseni sapa wong nekseni sapa sira an la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku maujud. Ay la ilaha maujudun illallah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan saat temen Nabi Muhammad Rasulullah iku utusane. Wa tuqima sholat lan jumenengake sholat. Wa tu'tiya zakat lan napa ngetokake zakat. Wa tasuma Ramadan lan poso Ramadan. Wa tahujjal baita lan haji al baita ing Baitullahil Haram ini stata'ta lamun mampu sapa sira
ilaihi mari haji sabilan idalani. Kala ngendika sapa rajul sodaka. Bener sira wahai Muhammad. Fa'ajibna moko gumun fa'ajibna lahu. Fa'ajibna moko gumunake kita lahu maring rajul. Maring wong lanang mau. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Yas'aluhu takon sapa wong hu injing Nabi. Wa yusaddiqu lan benerake sapa rajul hu ing Nabi. Ngeten nggih. Jadi singkat cerita, jadi seseorang lelaki tadi itu nggih Mbak, yang tidak diketahui dari mana datangnya, tiba-tiba muncul kata jenengan ini, tiba-tiba ada santri yang langsung lebih sampai orang kenal pun orang ono tanda-tanda dia santri baru. Kan jenengan bingung. Tiba-tiba datang di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dengkulnya itu apa? Dengkul itu apa? Lututnya itu dipepetkan di lututnya juga Nabi. Dan kedua tangannya itu diletakkan di paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lelaki ini berkata, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu saya Islam itu apa? Maka Rasulullah menjawab, al-Islam antasyhada an la ilaha illallah. Islam itu Anda bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menunaikan sholat, ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, kemudian, wah ini salame mumpung ya, salame kabeh pinter. Kena nyalami ibu yang ngoni mbak-mbak nih. Nyalami ngoni, nyalami tak gue bisa ngoni. Bener, biar tak sanggup. Oke. Terus Islam, baca syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu. Kemudian selepas itu lelaki ini mengatakan, oh, betul kamu Muhammad. Sahabat kan bingung. Seperti ada orang, seperti jenengan bertanya, ya, ada orang bertanya di jenengan, ini kalau mau pergi ke dapur arahnya pergi mana ya? Contoh misalkan, oh arahnya sebelah kanan, oh ya betul Anda. Jadi ada orang bertanya dijawab kok malah membetulkan. Maka sahabat pun dibuat bingung. Kan? Patutnya kalau orang bertanya kan karena tidak tahu kan. Tapi orang ini bertolak, Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fil hadisi as-sani qala fa'akhbirni anil iman. Fa'akhbirni mongko ngabari panjenengan ni mari ingsun anil imani mari iman. Jadi selepas orang tadi itu bertanya berkenaan dengan Islam, bertanya tentang Qala nganti kuasa panjang Nabi al-iman qala antuk minabillah yang to iman sapa sira percaya sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan maring malaikati Allah wa kutubihi lan maring kitab-kitab Allah wa rusulihi lan maring utusane Allah wal yaumil akhir lan maring dina akhir wa tu'mina la yang to iman sapa sira bil qadari kelawan ketetapane Allah qadar nggih. Khairihi yo api qadar wa syarihi lan ora api qadar. Wala ngendika sapa lanang mau sodakta bener sira ya Muhammad. Wala fa akhbirni anil ihsan. Wala ngendika sapa rajul mau fa akhbirni anil ihsan. Akhbirni mukoi pingabari panjenengan ni mari ingsun anil ihsan sange ihsan. Ihsan iku napa? Kala ngendika sapa Rasulullah antak buddha yang nyembah sapa sira Allah antak budallahi eta nyembah sira ay Allah antak buddha yang nyembah sapa sira Allah ing Allah ka'annaka koyos koyo sak temene sira koyo sak temene sira tarahu iku ningali Allah. Jadi ihsan antak buddha Allah ka'annaka
Fa illam takun tarahu, fa illam takun maka lamun ora ana sapa sira tarahu iku mirsani Allah, ya fa innahu maka sak temene sira ya roka iku ningali, fa innahu maka sak temene Allah ya roka itu ningali sira. Kan ya. Eh, Setelah rojul tadi itu, lelaki asing tadi itu bertanya tentang Islam, kemudian Rasulullah jawab. Kemudian ia bertanya kembali tentang iman dan Rasulullah jawab. Kemudian iman itu apa? Ya kita percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, ya, kepada nabi, kepada utusan, pada hari kiamat, qada dan qadar. Kemudian dia bertanya kembali tentang makna ihsan. Ya, ihsan. Apa itu ihsan? Di sini Rasulullah menjelaskan ihsan itu apa? Ihsan itu adalah apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu. Ketika kita beribadah itu seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti kita berpuasa ini Mbak ya, kita lakukan ini seolah-olah kita ini melihat Allah. Artinya kita lakukan ini seolah Allah biasa uh, kita melihatnya. Sehingga dalam melaksanakan ibadah apapun kita akan mencoba untuk melaksanakan sesempurna mungkin. Seperti kalau kita tengah belajar atau mengaji diawasi langsung oleh penyainya. Kan selalunya kan dibuat dengan sungguh. Fa'ilam takun tarau fa'innahu yaroka. Kalau seandainya kita tidak dapat membayangkan dalam beribadah itu kita melihat Allah, ya kita andaikan saja bahwasanya kita sentiasa itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa membayangkan seolah-olah kita melihat Allah di hadapan kita, ya maka kita boleh bayangkan seolah-olah Allah sentiasa melihat kita. Ya memang Allah melihat kita, tapi kita boleh bayangkan kita sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala fa akhbirni anis sa'at. Qala ngendika sapa rajul mau, akhbirni anis sa'at. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'id. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala ngendika sapa rajul, fa akhbirni mangko awe kabar sira ni ingsun anis sa'ati saking dina kiamat. Kemudian lelaki ini bertanya kepada jeng Nabi tentang hari kiamat. Qala ngendika sapa Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'id. Mal mas'ulu anha, mal mas'ulu kang takok, ya, anha saking dina kiamat. Di a'lama iku lewa ngetahui minasa ini maring kang ditakoi. Artinya ketika Rasulullah ditanya tentang hari kiamat itu, ya Rasulullah merespon bahwa yang bertanya itu sepatutnya lebih tahu daripada daripada yang ditanya. Orang yang bertanya itu tidaklah orang yang orang yang bertanya tadi itu eh, tidaklah lebih tahu daripada orang yang ditanya. Artinya mal mas'ulu mal mas mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Yang bertanya itu yang bertanya itu apa a'lama lebih mengetahui minasa ini saking yang ditanya. Artinya sama-sama tidak ada yang tahu. Malaikat Jibril pun tidak tahu, Rasulullah pun juga tidak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Al mas'ulu anha bi'alama minasail. Sing takok ya, kalau si ditakoi bodoh-bodoh hati nih. Qala fa akhbirni an amaratiya. Qala ngendika sapa wala mau fa akhbirni mongko awe kabar panjenengan ngimare ingsun an amaratiya saking tanda-tandane hari kiamat. Qala ngendika sapa Rasulullah antalidal amata rabbataha. Antalida yen tong lahiraki sapa al amatu amah itu budak wadon gitu. Rabbataha ing tuani. Jadi salah satu tanda-tanda hari kiamat itu adalah
hamba melahirkan tuannya atau budak melahirkan tuannya. Ini ku maksudnya apa? Lantas apa betul jenengan? Yang dimaksud dengan budak melahirkan tuannya. Kenapa? Kenapa? Anak yang durhaka kepada orang tuanya sehingga seperti seperti memang orang durhaka. Jadi antali dal amatu rabbataha itu maknanya adalah banyaknya orang yang durhaka kepada orang tuanya. Seperti seorang hamba budak melahirkan tuannya, kan? Artinya anak itu memperlakukan kedua orang tuanya itu yang melahirkan dia itu seperti hambanya, seperti budaknya. Jadi seseorang yang memperlakukan orang yang melahirkannya itu seperti budaknya. Ya, patutnya kita sebagai anak ini menaruh rasa respect, rasa hormat kepada ibu bapak, tapi yang ada adalah sebaliknya memperlakukan mereka itu seperti budak yang tidak berhak. Maling kundang lah, nonton maling kundang di jenengan. Nanti pergi nanti tidak berikut. Dereng, ulang ya dereng nanti Pak. Di Indonesia itu dikenali sebagai maling kundang. Tapi kalau di sini dikenali sebagai si tanggang. Si tanggang dan maling kundang. Ya ceritanya sama, tapi tidak tahu ya kenapa di sini dinamakan si tanggang. Kalau di Indonesia dinamakan maling maling kundang. Hmm. Maling kundang sama si tanggang itu sama, itu cerita yang sama, tokoh yang sama, dan cerita sumbernya pun juga sama. Makanya nak takut Nabil, Nabil ceritakan tentang si tanggang, nah, gitu. Kalau dengan maling kundang, nanti dia bikin. Oh. Wa antara al-khufata al-urata al-alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Wa antara lan yento ningali sira al-khufata al-urata al-khufata al-urata, orang yang al-khufat, yang bertelanjang kaki, khufat bertelanjang kaki, al-urata kang udo, udo niku orang klambi. Al-ala tari asyai kang napa jenenge niku menggembala kambing, ya gembala, ya, gembala itu ya penggembala. Ningali ya tatawaluna kang podo nopo dur-duran sopo al-khufat al-ur al-ala fil bunyan in dalam bangunan-bangunan. Jadi artinya pada tanda-tanda hari kiamat itu adalah ketika nanti orang tuh banyak melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, tidak pakai baju, miskin, nampak miskin, mengembalakan kambing, tapi mereka berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Qala summa intalaqo falabistu maliya summa qala li ya Umar summan talaqo moko nuli napa lunga sapa rajul mau falabistu maliya falabistu moko meneng sapa ingsun maliyan, ya artinya falabistu maliyan artinya moko menang sapa ingsun. Pak, aku menjadi terdiam. Apa jenis mbak kaget terdiam. Nanten. Falabis tu malia. Nggih, malia. Falabis tu mongko napa labis tu maksudnya falabis tu malah itu maknanya mongko dadi sapa ingsun napa menang. Artinya tiba saja orang itu pergi sehingga menjadikan Sayyidina Umar itu macam tertegun begitu. Rumah kola di muka
Terus mongko nuli ngendika sapa jeneng Nabi limari ingsun. Ya Umar, ya Umar. Atadri ana to ngerti sapa sira manisa ini wong kang takok. Sapa wong kang takok mau. Qultu ngucap sapa ingsun Allah utai Allah wa rasuluhu lan utusane Allah a'lam kulo ngawur. Kala mengko ngendika sapa jeneng Nabi fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Kala sapa jeneng Nabi fa innahu muka sak temene wong lanang mau Jibrilu iku Jibril. Ata kang teka sapa Jibril kum ing sira kabeh yu'allimukum ngajar sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agamane sira kabeh. Ing agamane sira kabeh. Jadi hadis kedua ini menjelaskan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Kemudian hubungan antara iman dan Islam dan berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat, insya Allah saya akan sambungkan besok pada jam yang sama. Balik. Niki sebagai mawat terus sambung malih minggu ngaji. Pinjang ya kita Selasa insya Allah. Tutup kalawan bacaan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illal ladzina amanu wa amilus salihati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya malah dibetulkan seperti satu tambah satu sama dengan berapa ya? Sama dengan dua. Oh betul kamu. Nah, berarti kan para sahabat kan bingung. Lah orang tanya dikasih tahu kok malah membetulkan. Open, terus Ki. Ini berapa menit lagi nih Ki? Masih 1 menit lagi Mbak. 1 menit malih, niki kulo